Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Zasmara, Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen. Saya merupakan salah satu dosen dari Program Perdagangan Internasional Universitas Aisyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi mata kuliah yang saya ampu, yaitu kewirausahaan. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk sistem pembelajaran yang saya terapkan di setiap mata kuliah saya adalah DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery sendiri adalah di mana saya menyediakan beragam materi untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan diterima dengan baik. Yang kedua adalah interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Yang ketiga adalah assessment, ini tentang pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel, kuis, dan menyelesaikan kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke sistem pembelajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Untuk mata kuliah ini yaitu kewirausahaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang diberikan di semester 7 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah kewirausahaan mengkaji konsep dasar kewirausahaan, motivasi, kreativitas dan inovatif, konsep komunikasi bisnis, lingkungan perusahaan, analisis SWOT, manajemen risiko dan etika bisnis, STP, marketing mix perusahaan dagang dan jasa, bisnis model canvas, value proposition canvas, dan yang terakhir perancangan keuangan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami tentang proses dalam menciptakan sesuatu yang baru atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada dengan cara yang kreatif dan inovatif yang kemudian memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Mata kuliah ini juga bermanfaat untuk membuat bisnis plan yang di dalamnya ada SWOT dan STP analisis serta rancangan keuangan agar dapat memanfaatkan peluang bisnis di era digital. Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan yang tetap memahami etika dalam bisnis sesuai dengan nilai kebangsaan dan nilai Islam berkemajuan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mata kuliah ini tidak hanya menambah ilmu pengetahuan, namun juga tentang membangun mental dan jiwa setiap mahasiswa agar menjadi individu yang pemberani, bertanggung jawab, serta mandiri. Hal ini tentu saja sesuai dengan profil lulusan prodi untuk menjadi wirausaha yang islami. Maka dalam rangka memenuhi profil lulusan, mata kuliah ini memiliki CPNK sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa menguasai konsep entrepreneurship serta mengimplementasikannya secara komunikatif, inovatif, dan berdampak baik bagi lingkungan sekitar, agama, dan negara. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis peluang, hambatan, dan manajemen konflik di era digital sebagai competitive advantage. Untuk yang ketiga, mahasiswa menguasai pembuatan bisnis plan serta mampu mempertanggungjawabkannya. Untuk CPL terdiri atas 3, yang pertama sikap dan tata nilai, yang kedua keterampilan umum, yang ketiga keterampilan khusus. Yang pertama adalah sikap dan tata nilai tentang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Yang ketiga mengkomunikasikan nilai-nilai Islam berkemajuan sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah dalam bidang keahliannya. Untuk keterampilan umum, yaitu mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk keterampilan khusus, mampu mengidentifikasikan peluang usaha, merancang kegiatan usaha, dan mengoperasionalisasikan kegiatan usaha. Lalu, untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literasi dari jurnal-jurnal penelitian. Jurnal yang dibahas berasal dari jurnal hasil saya sendiri, jurnal internasional, dan jurnal nasional. Kegunaan dari jurnal tersebut untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya ampu. Itulah model delivery yang saya gunakan. Lalu yang kedua ada tentang interaction atau sistem interaction yang saya gunakan adalah SCL atau Student Center Learning yang merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik sehingga akan mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Untuk sistem SCL sendiri terdiri atas interaktif, yaitu pemaparan materi di kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa.
Untuk yang kedua itu ada think and share, yaitu berdiskusi dengan mengangkat isu-isu dan tema-tema tertentu, kemudian dipresentasikan. Yang terakhir ada tentang base case study, yaitu dengan mengambil berbagai kasus yang terjadi di lingkungan sekitar. Platform yang saya gunakan adalah LMS, menggunakan CBT dan SIAKAD Unisa. Untuk CBT Exams digunakan saat mahasiswa mengerjakan ujian dan SIAKAD digunakan untuk para dosen mengisi catatan kegiatan di kelas, contohnya mengabsen atau memberikan nilai. Yang terakhir tentang asesmen atau penilaian. Proses penilaian ini diberikan kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri dengan bobot penilaian UTS 25%, UAS 30%, tugas 30%, dan perilaku 15%. Untuk poin-poin tersebut sudah dipaparkan di RPS yang sudah dibagikan di awal perkuliahan. Hasil asesmen yang saya gunakan ini dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran salah satu mata kuliah kewirausahaan pada minggu kelima. Silahkan menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya hari ini. Kita udah di sesi kelima ya, berarti nggak kerasa banget. Masih inget nggak kemarin materinya? Ayo, tentang apa? Motivasi. Gitu, belajar ya. Ada yang tahu motivasi itu apa? Ayo, motivasi. Oke, motivasi adalah dorongan dari diri. Oke, tapi ingat gak motivasi itu ada dua jenisnya. Ada dari dalam sama dari luar. Jadi motivasi itu bisa dari dalam diri kamu sendiri atau dari luar, lingkungan keluarga, pertemanan, dan lain sebagainya ya. Oke, untuk tugasnya udah dikumpulin? Benar? Sudah di DigiDrive ya? Oke, terus untuk absennya udah? Udah absen juga. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan itu, ada yang tahu nggak lingkungan itu apa? Lingkungan? Sekitar siapa? Sekitar kita. Kalau lingkungan itu secara arti adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke, kalau perusahaan, ya perusahaan bentuknya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang pentingnya kenapa kita mengetahui lingkungan yang ada di dalam perusahaan. Paham ya? Kita akan ngebahas 3 hal. Itu yang pertama ada lingkungan pemasaran, ada analisis strategi bersaing, terus yang terakhir tentang 4 strategi posisi di pasar. Gitu ya, jadi kita harus tahu posisi kita di pasar itu apa sih, terus kemudian gimana caranya perusahaan kita itu bisa masuk ke dalam pasar baru atau bertahan di pasar yang sudah ada. Nah, sebelum kita tahu gimana caranya, kita harus paham dulu posisi kita itu ada di mana. Maka kita akan belajar yang pertama itu tentang lingkungan pemasaran atau lingkungan perusahaan yang ada di dalam perusahaan kita. Itu terdiri atas 2. Ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal. Dan lingkungan eksternal terbagi lagi atas 2. Ada lingkungan internal, ada lingkungan mikro dan ada lingkungan makro. Oke. Yang pertama kita harus paham. Tadi kita udah jelasin lingkungan itu apa? Lingkungan yang ada di sekitar kita. Apapun yang ada di sekitar kita. Itu akan mempengaruhi kita. Kayak contohnya nih, udara kita di Bandung termasuknya udara dingin sama beda di Jakarta udaranya panas. Kamu bisa lihat perbedaan dari karakter orangnya nggak? Bisa, artinya itu adalah keadaan di sekitar. Di sini di Bandung tuh orangnya lebih santuy kalau pernah dengar. Sedangkan kalau di Jakarta keras katanya kayak gitu ya. Itu bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Maka lingkungan itu berpengaruh kepada karakter seseorang. Kemudian ini kita bahasnya tentang pemasaran ya atau perusahaan. Masih ingat nggak pemasaran apa? Ingat ya, pemasaran itu beda sama penjualan. Maka pemasaran itu apa? Untuk memperkenalkan produk. Benar nggak? Kamu kok mau presentasikan ya, Yap ya? Tentang memperkenalkan produk, benar nggak? Iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya pemasaran itu fokusnya adalah memperkenalkan sebuah produk ya. Memperkenalkan sebuah produk, kemudian akhirnya pada penjualan. Tapi fokus utamanya, jangan ketukar, pemasaran itu adalah tentang memperkenalkan produk. Jadi lingkungan pemasaran itu atau lingkungan perusahaan itu tentang faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk mempertahankan atau untuk membuat produknya bisa memenuhi pasar atau enggak. Karena kan tujuan kita untuk berjualan itu memenuhi kebutuhan, betul nggak? Betul ya?
Oh ya, sebelumnya mau informasian, teman-teman inget ya kalau barang itu tidak ada yang tidak laku. Udah pernah cerita ya, barang itu tidak ada yang tidak laku, adanya yang salah pasarnya. Jadi ketika kamu salah pasar di sini, coba cari ke pasar lainnya. Kemarin juga kita ngebahas tentang gimana sih caranya kalau misalnya ternyata produk kita gagal. Apa yang harus kita lakuin? Kemarin ya bilang harus evaluasi. Nah, evaluasi yang pertama dilihat adalah apakah produk kita sesuai dengan kebutuhan pasar itu. Maka cek lagi pasarnya bener apa enggak. Ya. Nah, lingkungan pertama yang harus kita bahas itu adalah lingkungan internal. Lingkungan internal itu apa? Kemarin udah dijelasin juga ya sedikit, bahwa lingkungan internal itu lingkungan yang ada di dalam perusahaan dan berpengaruh langsung terhadap proses produksi. Artinya, kalau nggak ada faktor ini, maka tidak akan jalan nih proses produksinya. Paham ya? Dan itu posisinya dia ada berada di dalam perusahaan ini sendiri. Itu ada 6. Ada 5M sama 1I. Yang pertama itu ada man atau sumber daya manusia. Mungkin nggak kira-kira perusahaan berjalan tanpa SDM-nya? Tidak mungkin. Begitu juga dengan peralatannya, mesinnya, ada sistem informasinya atau metode, ada money atau permodalan. Bahas dikit tentang money. Permodalan itu bentuknya tidak dalam fisik saja uang, tapi dalam bentuk apa lagi? Apa? Asetnya dalam bentuk apa? Permodalan itu maksudnya. Karyawan tadi udah. Karyawan ada di man. Tempat juga ada bisa di mesin. Permodalan itu bisa apa? Skill. Jadi kalau kamu nggak punya modal, tapi kamu punya skill, itu bisa menjadi money atau bentuknya uang untuk perusahaan. Gitu ya. Jadi makanya kenapa kita kalau lulus harus ada surat pendamping, apa sih namanya? Ijazah ya, pendamping ijazah itu tentang skill kamu apa. Kayak gitu, karena orang banyak yang lulus tapi belum tentu orang punya skill. Maka skill itu sangat dibutuhkan, itu namanya biasanya adalah tenaga ahli. Gitu ya. Kemudian ada materials atau bahan baku, yang terakhir adalah informasi. Informasi penting nggak sih? Penting banget. Bahkan informasi sekarang dijual belikan. Saking sepenting itunya. Ya, makanya kita di perusahaan itu informasi merupakan sumber daya banget. Harus hati-hati gitu ya. Tapi pada kenyataannya nanti teman-teman boleh cek sendiri di Google atau di informasi lainnya bahwa informasi itu aset yang sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Gitu ya. Oke. Nextnya kita belajar ada lingkungan eksternal. Tadi lingkungan internal yang ada di dalam, kalau eksternal itu ada di luar perusahaan. Jadi tidak di dalam perusahaan, di luar. Ada yang mikro, mikro itu yang berpengaruh langsung. Ada yang makro, di luar tapi tidak berpengaruh langsung. Coba, ada yang bisa jelasin yang mikro, contohnya aja. Apa mikro? Pesaing, apa lagi? Pembeli konsumen, ada lagi? Supplier, betul. Kenapa mereka mempengaruhi coba? Contohnya nih tadi, konsumen, kebutuhan konsumen kan sangat cepat, bener nggak? Maka itu berpengaruh sama kita, bener nggak sih? Sekarang misalkan lagi hits tuh apa sih makanan? Dulu tuh sempet tuh hits makanan yang layer-layer gitu. Oh enggak, es kepal Milo aja. Es kepal Milo, bikin semua. Tiba-tiba udah bosan. Jadi apa? Nah itu, jadi dia di luar tapi berpengaruh ke kita. Kemudian tadi contohnya selain itu pesaing juga. Pesaing nih dia lagi ngeluarin apa sih? Pesaing nih harganya gimana sih? Bener nggak? Misalkan pesaing kita harganya 5.000, kok dia bisa sih 5.000? Oke, kita cek lagi deh bahan bakunya. Oke, kita cek lagi deh apa dan lain sebagainya. Di luar tapi berpengaruh. Paham ya? Bisa paham kan? Terus yang ketiga ini ada makro, di luar tapi tidak berpengaruh langsung. Jadi kadang berpengaruh, kadang tidak berpengaruh. Contohnya apa? Kebijakan. Apa lagi? Inflasi. Pokoknya yang ada di luar perusahaan tidak berpengaruh langsung. Maksudnya gimana, Bu? Jadi misalnya kayak penambahan harga PPN, tidak semua kena kan? Untuk beberapa perusahaan kena, untuk yang lain tidak kena. Gitu. Terus misalkan peperangan. Terjadi peperangan, kita sekarang lagi yang di Israel. Berpengaruh nggak? Ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Kayak gitu ya, tapi untuk beberapa sektor ya kena. Paham? Oke. Kemudian, ini tadi ya contohnya ya. Ini contoh-contohnya perusahaan, pemasok, perantara, dan lain sebagainya.
Ya teman-teman lihat, kemudian ini juga ada kependudukan, ekonomi, sosial, budaya. Menurut teman-teman nih, yang di luar sebenarnya dia makro nih, tapi menurut teman-teman tuh mikro. Ada nggak? Coba. Sebenarnya dia di luar sih, tapi kadang-kadang dia bisa jadi mikro. Yang mana ada nggak? 5 tergantung perusahaan tadi ya. Nomor 6 sosial dan budaya. Yang kemarin udah dijelasin beberapa kali bahwa tidak mungkin, contohnya misalnya McD mengeluarkan burger daging sapi di India, ya kan? Karena di India itu mereka menganggap sapi adalah dewa suci, yang kayak gitu ya, nggak mungkin lah. Jadi berpengaruh langsung nggak sih jadinya? Langsung dong, jadi nggak mungkin, gitu ya. Kalau saya nih kalau jalan-jalan ke luar negeri paling suka makan di tempat-tempat fast food yang ada di negara kita tapi di sana. Karena beda banget. Karena dia akan mengikuti budaya-budaya yang ada di wilayah itu. Kayak makan KFC misalnya waktu di Jepang, KFC-nya itu kayak berair gitu. Nasinya kayak agak lembek-lembek, terus kita disediain miso soup. Kan kalau di sini enggak ya. Di sini mah biasa aja. Terus di luar negeri nggak ada tuh, di Amerika nggak ada tuh nasi. Adanya ya kentang sama ayam. Kalau di sini nggak makan nasi, nggak makan, betul, kayak gitu ya. Nah, terus ini untuk gimana sih caranya kita bisa masuk ke pasar yang tadi? Nah, ini kamu bisa lihat di Potter. Ini bakal menjadi tugas kamu di minggu depan. Ini tentang Potter, yaitu tentang 5 force analysis. 5 force analysis itu ngebahas tentang persaingan antar industri. Itu di dalamnya bisa ada tentang pendatang baru, pemasok, pembeli, dan produk substitusi. Kenapa produk substitusi bisa menjadi ancaman sih teman-teman? Produk pengganti substitusi itu. Jadi kalau nggak ada dia, ada penggantinya. Kenapa bisa jadi ancaman? Menurut kamu? Betul, karena dia bisa mengalahkan main produknya. Gitu ya, apa contoh produk substitusi? Apple Watch. Betul nggak? Apple tadinya apa? Banyak lah dia, tapi salah satu handphone. Terus Apple Watch jadi di jam tangan, tapi bisa nelfon. Bisa menggantikan posisi jam tangan itu sendiri, karena kita bisa ngapa-ngapain di sini. Itu ya, contohnya. Ini tugas teman-teman buat minggu depan. Silakan dianalisis. Ini dari Potter ya, cari bukunya, banyak di Google. Kemudian ini ada strategi-strateginya. Strategi paling gampang untuk mengalahkan pesaing adalah paling gampang ngalahinnya pakai apa? Lihatnya pakai apa? Susah. Nyari keunikan susah. Yang paling gampang tuh harga yang murah. Bener nggak? Paling gampang masuk pasar supaya dilihat pakai harga yang murah. Jadi strategi generik itu bisa pakai kepemimpinan biaya yang rendah ya, harganya murah. Kayak Chinese gitu kan, biasanya harganya lebih murah, tapi banyak gitu. Kemudian ada yang kedua, ada diferensiasi, yaitu adalah pembeda. Cari uniqueness. Selalu saya ingatkan dari pertemuan pertama, cari uniqueness dalam diri, karena itu akan menjadi pembeda kamu dan teman-teman kamu. Pembeda kamu dan teman-teman kamu itu adalah kelebihan buat kamu. Oke? Itu ya. Kemudian adalah fokus. Berpusat hanya pada satu segmen. Salah satu contohnya itu weight gain atau Tropicana Slim atau apa sih namanya, Ferrari, atau misalnya yang pedes-pedes itu apa sih, yang buat nambah sambal, bon cabe. Itu segmentasi pasarnya cuma satu, bener gak? Dia berfokus pada satu. Misalnya weight gain, itu satu-satunya adalah buat orang yang pengen gendut. Tropicana Slim, buat orang yang buat sehat atau orang yang pengen kurus? Buat sehat, karena dia itu adalah untuk diabetes, katanya mengurangi diabetes dan sebagainya. Ferrari, segmen pasarnya siapa dia? Ya para teman-temannya Raffi Ahmad kali ya, yang target pasarnya udah jelas. Dia nggak perlu capek-capek untuk ngambil ke semua kalangan, satu aja. Itu namanya strategi fokus. Jadi hanya berfokus pada satu segmen aja. Kemudian ada juga strategi value discipline. Nah, ketika orang tidak bisa melakukan yang tadi,
Ada 3 hal lain yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah operational excellence. Ini kemarin juga dibahas tuh di kelasnya Yayep ya. Operational excellence itu adalah dibahas sama Zaki tentang pelayanan yang luar biasa. Salah satu contohnya BCA ya. Contohnya BCA tuh. Di BCA kita udah kayak raja banget. Mau kita pakai celana apa, sendal apa, begitu masuk sana kita diperlakukan yang sama, diperlakukan sangat excellent, itu namanya operational excellence. Jadi tertarik karena pelayanannya, gitu ya. Terus ada consumer intimacy, membangun loyalitas pelanggan. Itu biasanya ada bikin kayak kartu kartu member, ada WhatsApp group dan lain sebagainya. Itu untuk membangun loyalitas pelanggan. Kalau teman-teman tahu Oriflame nggak sih? Atau Tupperware? Nah itu kan mereka ngebangun penjualannya dari engagement atau loyalitas dari konsumennya. Ya nggak? Jarang banget saya lihat iklan Tupperware, hampir nggak ada malah. Di media sosial ada nggak iklan Tupperware? Paling endorse. Ya endorse dikit ya, tapi mereka lebih banyak ngeluarinnya di WhatsApp grupnya gitu. Kayak kamu tiba-tiba dapet chat selamat ulang tahun. Misalnya selamat ulang tahun Yogi, kami dari Oriflame. Pasti ada rasa, wih Oriflame inget gue nih. Gitu. Yang kayak gitu, itu untuk membangun loyalitas. Terus adalah product leadership, membuat sesuatu yang benar-benar baru. Tapi kayaknya di zaman sekarang agak susah nggak sih? Ya, mungkin atau nggak dia membuat sesuatu yang pengembangan baru lah. Gitu ya. Apa sih contoh produk pengembangan baru? Mobil listrik tuh contohnya. Ya. Yang pertama kali ngeluarin mobil listrik siapa sih? Wuling ya? Emang iya? Wuling ya? Oh gitu ya, itu pertama. Sekarang tiba-tiba banyak mobil-mobil listrik kayak gitu segala macam. Nah ini yang terakhir, kita bakal ngebahas tentang ini. Siapa sih market leader? Market leader itu adalah yang memiliki pangsa pasar 40%. Berarti pasarnya udah 40% nih. Berarti dia sudah menjadi market leader. Market leader itu belum tentu menjadi yang pertama membuat. Contohnya misalnya seperti odol. Odol itu apa sih? Merek pasta gigi dia yang pertama keluar, tapi dia tidak bisa jadi market leader karena dia tidak memenuhi pangsa pasar yang sebesar 40%. Ini contoh-contoh market leader menurut saya. Ada Sari Roti. Sari Roti siapa kawannya? Lawannya? Alfa? Apaan tuh? Merek roti yang 2.500. Oh gitu ya. Ya itulah anggap. Itu ada Sari Roti menurut saya. Kemudian ada tolak angin. Sekarang orang kalau masuk angin nyarinya tolak angin. Udah gitu ada ini nih. Ini makanan sejuta umat kayaknya belum pernah makan ini nih. Ini ayam bawang sama mie goreng. Ya. Beda gitu. Terus ada teh botol, kemudian ada Baygon, Gojek. Sebelum Grab yang kita ketahui pertama adalah Gojek. Karena banyak ya. Ada Maxim lah, ada InDriver dan lain sebagainya. Ini contoh dari market leader. Kemudian ada ini market challenger. Nih, market challenger itu posisinya di belakang pemimpin pasar yang berusaha keras untuk meningkatkan pasarnya. Jadi dia posisinya terus ikutin. Kayak contohnya Hit sama Baygon. Ntar Baygon ngeluarin, tadi kan ngeluarinnya yang bulat gitu kan. Terus tiba-tiba Baygon ngeluarin yang botol. Tiba-tiba dia bikin yang botol. Nanti Baygon bikin yang dicolok, dia bikin yang dicolok. Itu, jadi posisinya ikutin terus. Itu namanya adalah market challenger. Ada mie sedap, ada Grab, ada Alfamart, ada Attack Softener. Bisa lihat contoh-contohnya banyak sih sebenarnya. Jadi ngikutin terus gitu. Tapi dia bikin produknya sendiri ya, bukan menjiplak gitu, bukan mengkloning. Kemudian ini ada market follower. Ini artinya dia itu ngikutin tapi nggak pengen ngambil pasarnya. Kalau yang tadi ingin ngerebut pasarnya, paham nggak? Jadi kalau yang tadi itu dia tuh pengen ngerebut pasarnya dari market leader. Kalau ini mah enggak. Ini mah ngikutin tapi ya saya mah ngambil kalangan bawahnya aja. Atau dia ngambil kalangan lainnya aja. Nah ini contoh-contohnya. Iya lihat deh kalau kalian perhatiin ini tuh bener-bener ada guys. Kalau di Cina
Di Cina itu udah keluar handphone iPhone 15 dari 3 tahun yang lalu mungkin. Tapi pas dilihat ternyata iPhone-nya tulisannya pakai V. iPhone gitu. Bener-bener gokil. Nah ini ya, jadi bedanya sama yang tadi, ini dia ingin mempertahankan pasar tanpa menggoyang kapal. Artinya dia nggak pengen nembus pasar yang lain, dia mah pengen punya pasar sendiri aja. Ini contoh-contohnya. Segala macam. Yang terakhir ini ada namanya market niche, sama kayak tadi. Tadi fokus-fokusnya udah jelas. Pasar yang sangat fokus terhadap suatu jenis atau layanan tertentu. Kita nggak bisa beli makanan di Halodoc. Artinya fokus dia adalah untuk orang-orang yang sakit misalnya, atau dia butuh konsultasi, atau pengen beli obat. Terus ada Ferrari, ada terpenuh weight gain, dan segala macam. Kira-kira nih, kalau ini tahu nggak apa? Lemonilo apa? Mie sehat ya, mie yang terbuat dari apa? Apa bener sehat? Insya Allah ya, kita percaya aja ya. Oke, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Boleh kalau mau ditanyain? Iya boleh. Tadi kan market leader sama market challenger itu mereka di depan dan di belakang. Tapi bisa nggak sih produk yang sama itu berdampingan? Jadi bukan di market leader sama market challenger, mereka tuh berjalan bersama. Kalau menurut yang saya baca menurut Potter tadi tidak mungkin. Pasti ada salah satu yang lebih maju. Salah satu siapa aja yang berani. Lagian gini, ketika kamu dalam bisnis sudah pasti kamu masuk ke dalam persaingan. Apakah kamu mau berjalan berdampingan? Tentu tidak. Tentu ingin menjadi yang paling. Ya itu sama aja kayak kehidupan nyata kita, pasti pengen jadi yang paling. Bener nggak? Nah gitu. Jadi bisa nggak? Bisa, tapi cara yang paling gampang itu adalah collab. Kayak makannya ada Citato yang rasa mie Indomie itu. Nah itu sebenarnya paling gampang untuk menaklukkan lawan adalah dengan berkolaborasi. Jadi kita bisa ke bawah pasarnya. Tapi hati-hati, untuk berkolaborasi pun banyak yang harus kita pertimbangkan. Apakah kita collab dengan yang memiliki pasar yang sama atau tidak gitu loh. Jangan sampai pas udah collab nggak berpengaruh apa-apa. Rugi ya, udah ngeluarin uang ternyata tidak berpengaruh apa-apa. Gitu. Lagi yang mau ditanyain? Oke. Oh paten gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Maksudnya dia tuh bukan mengikuti produknya plek-plekan. Dia bikin yang serupa dengan itu. Tapi tetap aja hit. Nah, gara-gara itu sebenarnya yang ngeluarin pertama kali semprot itu bukan Baygon, tapi hit. Jadi hit yang biasanya Baygon yang ngikutin. Terus kemudian Baygon bikin yang colok, dia ngikutin, ngerti nggak? Jadi mereka konsepnya kayak gitu sebenarnya. Kalau misalnya kamu yang namanya tadi untuk hak paten, hit namanya bukan hit, tapi Baygon, tapi Y-nya pakai I gitu. Misalnya Baygon, nah kayak gitu ya sebenarnya. Karena mereka masing-masing sudah memiliki paten. Yang dipatenkan adalah namanya, bukan bentuk produknya gitu. Paham ya? Oke. Untuk tugas minggu depan yang tadi sudah saya jelaskan, jangan lupa untuk kalau ada yang ditanyain boleh di WhatsApp grup teman-teman 24 jam kecuali hari Jumat ya. Terus ketua kelasnya kamu ya. Kamu jangan lupa untuk meng-ACC absenku. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.